Baru jalan dikit aja, tapi udah capek banget ya. Iya, padahal katanya naik gunung itu bikin seger. Tapi kenapa ya malah bikin ngos-ngosan? Nah, ternyata ini bukan cuma soal stamina, tapi juga cara nafas kita. Hari ini kita akan bahas gimana cara tubuh beradaptasi supaya tidak kelelahan di ketinggian. Yuk kita mulai. Jadi gini, semakin tinggi kita mendaki, maka tekanan udara di atas juga semakin rendah. Akibatnya, jumlah oksigen pernapas kita juga berkurang. Iya, di permukaan laut kadar oksigennya sekitar 21%. Tapi di ketinggian 3000 meter hanya sedikit molekul udara yang bisa masuk ke paru-paru kita, yaitu sekitar 2/3 dari biasanya. Nah, inilah yang disebut hipobarik hipoksia, kekurangan oksigen akibat tekanan udara yang rendah. Oleh karena itu, otot kita jadi dapat oksigen lebih sedikit, sehingga kita jadi lebih cepat lelah. Oksigen menurun, sensor di tubuh kita langsung bereaksi. Ada sensor kecil di leher namanya carotid bodies yang mendeteksi kadar oksigen darah. Sensor ini kirim sinyal ke otak, tepatnya di pusat pernapasan yaitu di batang otak, buat ningkatin laju pernapasan. Itulah mengapa waktu pertama kali naik, kita sering merasa terengah-engah. Tahu nggak sih kalau itu disebut sebagai respon ventilasi hipoksia? Awalnya bikin pusing, tapi ini langkah pertama tubuh untuk bertahan. Tapi karena kita bernafas lebih cepat, CO2 di darah jadi berkurang. Padahal CO2 ini penting buat menjaga keseimbangan pH. Kalau CO2 turun, lalu pH darah naik, ini disebut respiratory alkalosis. Tubuh nggak bisa terus-terusan begitu. Nanti sistem saraf bisa keganggu. Makanya setelah beberapa jam, ginjal ikut bekerja untuk menyeimbangkan keadaan ini. Ginjal mulai mengeluarkan ion bikarbonat lewat urin supaya pH darah balik normal. Penelitian Bird dan kawan-kawan menunjukkan kalau proses ini dapat terjadi dalam 24 jam pertama setelah naik 3.800 meter. Keren banget ya tubuh kita bisa menyesuaikan diri secepat itu. Selain paru dan ginjal, ternyata sel-sel tubuh juga beradaptasi. Saat oksigen rendah, tubuh memproduksi protein khusus namanya hypoxia inducible factor atau HIF. HIF ini kayak tombol darurat. Dia akan membantu tubuh untuk ningkatin produksi sel darah merah dan juga pembuluh darah baru. Biar oksigen yang diedarkan di dalam tubuh lebih banyak. Tapi kalau berlebihan bisa malah nyebabin inflamasi. Inflamasi ini muncul karena protein lain, yaitu NFKB, yang dimana protein NFKB juga aktif waktu tubuh kekurangan oksigen. Kalau dua sistem ini saling berinteraksi tanpa kontrol, bisa bikin jaringan meradang dan malah bikin performa turun. Makanya penting banget untuk ngatur napas, biar tubuh nggak kaget dan bisa beradaptasi pelan-pelan. Kalau adaptasi gagal, muncullah gejala kayak
pusing, mual, lemas. Nah, ini namanya acute mountain sickness. Kalau makin parah, bisa jadi high altitude pulmonary edema atau cerebral edema. Cairan bisa bocor ke paru dan juga otak. Serem banget. Tapi semua ini bisa dicegah kalau tubuh dikasih waktu untuk menyesuaikan diri. Tubuh butuh waktu sekitar seminggu untuk beradaptasi penuh. Proses ini namanya ventilatory acclimatization to hypoxia. Butcher tahun 2025 bilang dalam seminggu tubuh bisa menstabilkan napas, oksigen, dan pH darah. Jadi jangan heran kalau hari pertama mendaki terasa berat, namun di hari keempat sudah mulai terasa ringan. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita bantu tubuh biar nggak cepet lelah? Pertama, atur ritme napas saat jalan. Coba tarik napas 2 langkah, lalu hembuskan 3 langkah. Atau pakai nafas diafragma atau napas perut. Ini bikin udara masuk lebih banyak sampai dasar paru. Teknik kayak gini bantu kadar O2 dan CO2 di dalam tubuh tetap seimbang. Selain napas, penting juga buat jaga kecepatan jalan. Naik gunung tuh bukan lomba. Kalau pelan, tubuh jadi bisa adaptasi dan juga hemat energi. Minum cukup, istirahat tiap 500 meter kenaikan, jangan langsung ngebut. Buat kamu, kalau mau naik gunung tinggi, bisa latihan dulu, yaitu dengan simulasi hipoksia. Atau sering latihan aerobik, kayak lari atau bersepeda, biar paru-paru kita kuat. Tapi ingat, cara paling aman tetap naik bertahap. Kasih waktu untuk tubuh kamu belajar. Jadi kesimpulannya, tubuh kita luar biasa ya. Iya, dari paru-paru, ginjal, sampai sel-sel terkecil semuanya membantu kita untuk bisa bertahan di udara yang tipis. Kelelahan waktu naik gunung itu wajar, tapi bisa diatasi kalau kita tahu cara bernapas dan menyesuaikan diri. Jadi, take home message kita hari ini adalah atur napas, naik bertahap, minum yang cukup, dan jangan lupa untuk dengarkan tubuh kita. Naik gunung bukan cuma soal kuat, tapi soal memahami fisiologi diri sendiri. Tubuh yang tahu caranya bernapas nggak akan mudah lelah. Sampai ketemu di puncak berikutnya. Bye-bye!